Art of influencing adalah seni untuk gimana caranya kita membuat orang melakukan apa yang kita mau. Yes, makanya kalau misalnya dipakai untuk kejahatan, bakal kesannya manipulasi. Tapi mau gimana pun, ini tuh gabungan skill behavioral psychology, sociolinguistic, yang ujung-ujungnya kita mencari celah karena manusia itu manusia. Ada hal-hal yang kita dari lahir sampai sekarang kita nggak sadar, kita tuh bisa terinfluence atau terpengaruh dari orang lain. Dan gue akan ajarin ada 5 step. Again, disclaimer keras ya, jangan dipakai untuk kejahatan. Dan step satunya itu KYC, atau namanya know your customer. Siapapun yang kalian mau influence atau kan misalnya butuh sesuatu dari seseorang, mau misalnya project, dapetin deal, hal pertama yang paling penting lo harus lakuin adalah know your customer. Dan ini gue lakuin pribadi dulu dari zaman-zaman gue kalau meeting sama orang. Misalnya gue mau closing project yang nilainya miliaran. Yang gue pelajarin itu bukan projectnya, tapi yang gue pelajarin itu orangnya. Siapa orang yang bakal gue ketemuin, dan gue cari info sebanyak mungkin. Apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, style komunikasinya gimana, dia punya anak atau enggak, hobinya apa. Pasti kalian mikir, ngapain gue riset banyak tentang orang? Nah ini kesalahan banyak orang. Gimana caranya kalian atur strategi untuk mendapatkan apa yang kalian mau kalau orangnya aja kalian nggak kenal? Step 2, report. Sebenarnya ada pepatah, gue lupa dari mana. Katanya cuma orang bodoh, kalau misalnya dia pengen sesuatu dari orang, dia main ucuk-ucuk datang, gue punya sesuatu nih, lu mau lu. Orang dia nggak kenal lu, orang dia belum percaya sama lu, orang dia nggak pernah bisnis sama lu, ngapain dia beli dari lu? So, untuk influence orang, setelah lu pelajari orang, hal pertama yang lo harus lakuin adalah membangun rapport. Atau bahasa Indonesianya, bikin dia suka sama lu. Hal paling basic yang bisa gue lakuin kalau misalnya gue ketemu orang. Again, kan gue udah KYC nih, adalah gue compliment. Dan make sure ini genuine ya, karena orang tuh tahu kalau misalnya kalian compliment nggak secara genuine. Misalnya gue datang, dan gue emang tahu, dia tuh baru kemarin menang award buat brandnya di sebuah penghargaan. Jadi pas ketemu mungkin hal pertama yang gue bilang, by the way congrats ya, kemarin baru menang brandnya. Terus kalau misalnya orang yang lu gak kenal gimana? Misalnya lu lagi di networking party nih, lu datang, sepatu lu keren banget. Tapi kalau emang lu suka sepatunya, atau sesimpel, tadi speech lu keren banget di stage. Sebenarnya building rapport itu bukan cuma komplimen, tapi ada banyak hal-hal kalau misalnya kalian ngerti behavioral psychology yang kalian bisa lakuin untuk bikin orang suka sama kalian. Tapi yes, ini poin-poin kecil. Step satu yang harus kamu lakuin untuk bisa dapetin apapun dari orang lain adalah building rapport. Somehow kalian harus bikin orang suka sama kalian. Tapi itu nggak cukup. Kan ujung-ujungnya dari influencing people adalah kalian pengen sesuatu dari orang itu. Kalian harus offer sesuatu. Masih ada 3 step lagi. Step ketiga adalah credibility. Suka doang itu nggak cukup. Kalian suka itu sifatnya personal. Jadi di step 3 ini, somehow kalian harus membawa diskusinya. Bikin orang itu yang pertama suka sama kalian, yang kedua adalah percaya sama kalian. So, credibility itu gimana cara kalian bridge conversation? Atau pembicaraannya dibawa pelan-pelan tuh giliran nih. Kalau step 1 bikin orang suka sama kalian, itu kalian harus sering mendengarkan. Kalian harus sering nanya pertanyaan ke dia. Nah, di fase building credibility, kebalikannya, kalian harus mulai ngomong. Misalnya tadi gue udah berhasil buka diskusi ya. Pak, kemarin anaknya baru lahiran nih. Congrats ya. Oh iya, udah ngobrol-ngobrol basa-basi. Udah cair dan orangnya udah suka sama kalian. Udah luwes. Selanjutnya kalian harus mulai cicil credibility. Nah, ini seni juga. Kalian nggak boleh try hard banget. Kayak, by the way, kemarin gue baru menang award loh. By the way, gue tuh orangnya pinter banget loh. Gue orangnya bisa ngelakuin A, B, C kayak gitu. Wah, itu orang langsung kayak skip. Lo harus lakuin ini dengan finesse. Yaitu cari celah-celah pembicaraannya yang dimana kalian bisa counter dengan cerita kalian. Oh ya, kemarin gue baru selesai kerjaan ini. Lo balas dengan, oh hebat juga ya, gue kalau minggu lalu soalnya nggak selesai kerjaan ini. Ya, bersyukurnya akhirnya gue bisa closing project ini nilainya 10 miliar. Buat gue sih itu project paling gede yang gue akhirnya closing. Terus nanti dia bakal nanya, gimana mau closing project 10 miliar? Jadi salah satu strategi yang gue lakuin adalah gue bla 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 bla. Wow, bikin mereka kayak yang pertama suka, percaya personal dengan kalian, sekarang percaya sama kalian secara profesional. Step 4 adalah bridge. Karena hal yang paling orang benci itu kalau sadar, oh ternyata gue dibaik-baikin karena lu pengen sesuatu dari gue. Mentang-mentang lu udah bisa bikin gue suka sama lu udah beliin gue makan, tiba-tiba lu offer, ternyata lu mau minta uang 10 miliar. Nah itu artinya orang langsung skip to offer. Kenyataannya harus ada step 4 yaitu bridge. Harus ada jembatannya. Nah bridge itu adalah gimana cara kalian bikin offer itu bukan kelihatan kayak cuma lu yang pengen sesuatu dari orang lain, tapi kelihatan kayak ini awal dari sebuah relationship yang win-win. Gue kasih contoh, misalnya di seluruh pembicaraan ini tuh kalian mau nawarin sebuah jasa. Kalian mau nawarin jasa desain dan pengen closing nilai projectnya 1 miliar. Misalnya kayak gitu, itu yang kalian mau. Dan kalian pengen influence orang itu untuk ngasih projectnya ke kalian. Bridge adalah gimana caranya kalian cari jembatan yang sangat smooth untuk kalian bisa offer itu tanpa kelihatan kayak offer. Kasih contoh, dia udah suka sama kalian, udah percaya sama kalian. Kalian lanjut ngobrol, terus bilang, ini teman gue kayaknya semuanya lagi sukses bisnis, kayaknya ekonomi lagi membagus. Lu kayak itu juga nggak? Terus dibalas sama dia, oh iya, bisnis gue soalnya sekarang tuh startup. Kemarin gue baru dapat duit 100-an miliar. Ya lumayan lah. Nah habis itu lu balas lagi nih, congrats man, ini startup lu yang marketplace designer itu ya. Sebenarnya gue ngerti sih, problem itu ada banget di Indonesia. Cari desainer tuh susah banget. Gue selama 5 tahun terakhir aja ngerjain project desain di Singapura, dan banyak yang udah gue bantu, tapi kadang nggak terlalu di-appreciate. Gue rasa orang-orang kayak lu yang bisa appreciate desainer. Oh iya aja belum bro, kan gue bikin marketplace designer. Gue harus percaya dong desainer tuh ada harganya. Terus di situ baru buka. Apa yang kalian dengar barusan itu namanya bridge. Kita lanjut ke step 5 ya, offer. Dan di sini kalian harus gabungin step 1, step 2, step 3, dan step 4.
Step 1 KYC, ingat semua yang kalian ingat dari orang itu. Step 2, report, perkuat lagi. Kalau kasus ini gue bilang, gila, gue respect sama lo. Gak banyak orang Indonesia yang percaya, yang menghargai jasa desainer. Step 3, credibility, diulang lagi, lanjut ya. Again, gue 5 tahun ngedesain di Singapura aja, gue gak merasa di appreciate. Step 4, bridge. You know what? Step 5 apa? Gimana kalau gue bantuin lo kerja desain? Gue tuh cuma kerja sama orang yang gue ngerasa gue bisa sama-sama win-win. Dan gue terima project emang pilih-pilih. Cuma sama 10 menit terakhir ngobrol sama lo, gue ngerasa kita punya satu prinsip yang sama. Lo mau gue bantuin gak? Nah, di situ, kalian ngikutin step 1 sampai step 5, kalian sangat punya kesempatan tinggi untuk dia bilang yes.